Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online Kalkulus 2 Universitas Pertamina. Ini adalah pertemuan ketiga dan materi kita kali ini adalah integral fungsi pecahan. Jadi integral ini digunakan untuk mengintegralkan fungsi yang berbentuk pembagian, bentuknya pecahan fx dibagi gx, tetapi ada batasan untuk fx dan gx-nya. Fx dan gx-nya itu harus merupakan polinomial. Polinomial itu adalah fungsi yang bentuknya A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat terus sampai AN x pangkat n gitu. Ya, salah satu contohnya fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 3. Fungsi linear juga termasuk ke dalam fungsi polinomial, dan integral fungsi pecahan ini digunakan hanya untuk bentuk fungsi seperti ini. Kita akan melihat bagaimana integral fungsi pecahan ini bekerja. Contoh pertama, misalnya saya punya fungsi 2x dikurang 1, 2x ditambah 1 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dx. Pada saat pertama kali kita melihat bentuk integral seperti ini, ide pertama yang terlintas adalah menggunakan integral substitusi, metode substitusi. Pada metode substitusi itu kita akan memisahkan bagian yang paling kompleks, yang ini nih, x kuadrat kurang x kurang 2. Ternyata setelah diturunkan, ini hasilnya adalah 2x kurang 1. Berbeda nih, bagian pembilangnya 2x tambah 1, tapi ternyata turunannya 2x kurang 1. Kalau dua hal ini tidak bisa saling menghilangkan, metode substitusi itu akan gagal. Metode substitusi itu tidak akan berhasil. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan integral fungsi pecahan untuk menyelesaikan integral ini. Caranya pertama, faktorkan bagian penyebut. Dan semoga saja si bagian penyebut ini bisa difaktorkan. Kalau bagian penyebutnya coba saya faktorkan, berarti saya sedang mencari bilangan yang dikalikan menjadi negatif 2, dijumlahkan menjadi negatif 1. Ada bilangannya adalah 2 dan 1, di mana 2-nya negatif, 1-nya positif. Nah, setelah difaktorkan, bentuk ini akan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Jadi 2x tambah 1 dibagi x kurang 2 x tambah 1, ini akan kita ubah ke dalam penjumlahan dua buah pecahan. Pecahan yang di depan adalah A dibagi X kurang 2, dan suku yang kedua adalah B dikali X tambah 1. Nah, ternyata hal ini memang selalu bisa dilakukan. Tugas kita adalah mencari nilai A dan B yang cocok untuk persamaan ini berapa. Caranya itu 2X tambah 1 dibagi X kurang 2 kali X tambah 1 ini sama dengan bagian kanan kita samakan dulu penyebutnya menjadi X kurang 2 kali X tambah 1. A-nya dikali X tambah 1, B-nya dikali dengan X kurang 2. Nah, ini artinya karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya juga harus sama. 2X tambah 1 ini harus sama dengan A kali X tambah 1 ditambah B kali X kurang 2. Nah, cara mencari A dan B-nya adalah kita tinggal substitusi beberapa nilai X. Sebenarnya kita diperbolehkan mensubstitusi dengan nilai X berapapun, tetapi yang akan memudahkan kita adalah mensubstitusi nilai X dengan pembuat 0 dari ini nih, pembuat 0 dari X tambah 1, yaitu X sama dengan negatif 1. Kalau X-nya sama dengan negatif 1, di bagian kiri ini kita akan mendapatkan 2 kali negatif 1 tambah 1. Sedangkan di bagian kanan kita akan mendapatkan A kali negatif 1 tambah 1, yaitu A kali 0, ditambah B dikali negatif 1 kurang 2, berarti negatif 3.
Coba kita selesaikan. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Tambah 1 berarti jadi negatif 1. Sama dengan negatif 3B. Kalau begitu B-nya adalah positif 1/3. Nah, untuk mencari nilai A, yang kita lakukan adalah kita substitusi nilai X dengan pembuat 0 dari X kurang 2. Jadi sekarang yang disubstitusi adalah X sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2, bagian kiri menjadi 2 kali 2 tambah 1, yaitu 5. Bagian kanan menjadi A kali 2 tambah 1, ditambah B kali 2 kurang 2. 2 kurang 2 itu hasilnya 0. Yang kita punya 5 sama dengan 3A. Berarti A-nya adalah 5/3. Nah, setelah menemukan nilai A dan B, ini artinya integral yang tadinya bentuknya 2x tambah 1 dibagi x kuadrat kurang x kurang 2, ini bisa diubah menjadi integral dari A, yaitu 5/3, dibagi x kurang 2, ditambah B, yaitu 1/3, dibagi x kurang 1, x tambah 1, dx. Nah, integral dari 1 per x kurang 2 adalah ln dari x kurang 2. Ini dikali dengan 5/3. Sedangkan integral dari 1 per x tambah 1 adalah ln dari x tambah 1. Ini perlu dikali dengan 1/3 tambah c. Nah, ini yang disebut sebagai integral fungsi pecahan. Jadi, ide utamanya di sini. Kita memecah bentuk pecahan menjadi penjumlahan dua buah pecahan. Tujuannya supaya kita diperbolehkan mengintegralkan masing-masing. Karena integral dari penjumlahan itu kita boleh mengintegralkannya satu persatu. Nah, bagaimana kalau ternyata bagian penyebutnya lebih kompleks? Bagaimana kalau sekarang ternyata penyebutnya ini merupakan perkalian 3 buah fungsi linier? Kita lihat bentuk seperti ini nih. Integral dari x kuadrat tambah 4x tambah 1 dibagi x kurang 1 kali x tambah 1 kali x tambah 3 dx. Nah, prosedurnya sama. Kita mengubah pecahan ini menjadi A per x kurang 1 tambah B per x tambah 1 tambah C per x tambah 3 dx. Lalu kita perlu mencari tahu nilai A, B, dan C-nya berapa. Caranya itu ini disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya harus sama berarti penyebutnya itu adalah x kurang 1 kali x tambah 1 kali x tambah 3. Nah, A-nya nanti dikali dengan x tambah 1 kali x tambah 3. B-nya dikali dengan x kurang 1 dan dikali dengan x tambah 3. C-nya dikali dengan x kurang 1 dan x tambah 1. Bagian pembilang ini harus sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 1. Saya tulis A kali x tambah 1 kali x tambah 3 ditambah B dikali x tambah 1 kali x tambah, ini kurang ya, kurang 1 kali x tambah 3 ditambah C dikali x tambah 1 kali x kurang 1 kali x tambah 1. Ini harus sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 1. Nah, cara mencari nilai A, B, dan C-nya sama seperti tadi. Kita akan substitusi beberapa nilai x yang diambil dari pembuat 0 fungsi-fungsi linear ini. Kita coba yang pertama nih. X tambah 1-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 1. Kalau kita substitusi x dengan negatif 1, yang ini akan menjadi 0. 0 dikali bilangan berapapun tetap 0. Bagian kedua, yang ini akan menjadi B dikali negatif 1 kurang 1, yaitu negatif 2, dikali negatif 1 tambah 3, yaitu 2. Suku ketiga akan menjadi negatif 1 tambah 1 jadi 0 nih. Karenanya suku ketiganya nanti akan menjadi 0.
Ini harus sama dengan negatif 1-nya kita substitusikan juga ke sini. Negatif 1 kuadrat itu 1, 4 kali negatif 1 adalah negatif 4, ditambah 1. Berarti negatif 4B harus sama dengan 2 kurang 4, yaitu negatif 2. B-nya adalah 1/2. Asalnya dari 2/4. Sekarang kita akan substitusi X sama dengan negatif 3. Kalau X-nya sama dengan negatif 3, bagian depan ini akan menjadi 0. X sama dengan negatif 3, yang ini juga akan menjadi 0. Berarti suku keduanya 0 juga. Suku ketiganya adalah C dikali negatif 3 kurang 1, yaitu negatif 4, dikali negatif 3 tambah 1, yaitu negatif 2. Ini harus sama dengan negatif 3 kuadrat, yaitu 9. 4 kali negatif 3 adalah negatif 12, ditambah 1. 8C sama dengan 10 kurang 12, negatif 2. Ini artinya C-nya adalah negatif 1/4. Untuk mencari A, kita perlu substitusi dari sini nih. X sama dengan 1. Kalau X-nya 1, A-nya akan dikali dengan 1 tambah 1 yaitu 2, 1 tambah 3 yaitu 4. Suku kedua ini akan menjadi 0 karena memuat X kurang 1. Suku ketiga juga akan menjadi 0, sehingga persamaannya adalah ini sama dengan 1 kuadrat yaitu 1, ditambah 4 kali 1 yaitu 4, ditambah 1. 2 kali 4 itu 8, 8A sama dengan 1 tambah 4 tambah 1, 6. Berarti A-nya adalah 6/8 atau 3/4. Begitu. Nah, integral yang ini sekarang bisa kita ganti. Kita ganti dengan bentuk penjumlahan. Jadi, tadinya integral dari X kuadrat tambah 4X tambah 1 dibagi X kurang 1, X tambah 1, X tambah 3, dx. Ini sekarang bentuknya kita ubah menjadi integral dari A yang nilainya 3/4 dibagi dengan X kurang 1 ditambah B. B yang ini nih, nilai B adalah setengah. B ini dibagi dengan X tambah 1 ditambah C. C-nya yang ini dibagi dengan X tambah 3. Nilai C-nya adalah negatif 1/4. Negatif 1/4 dx. Nah, hasil integralnya ternyata mudah. 1/x kurang 1 itu integralnya adalah ln X kurang 1. Ini masih perlu dikali 3/4. 1/x tambah 1, ini integralnya adalah ln X tambah 1. Ini perlu dikali dengan setengah. Dan 1/x tambah 3, integralnya adalah ln 1/x tambah 3. Untuk suku terakhir ini kita kali dengan negatif 1/4 ditambah C. Selesai untuk soal kedua. Sekarang bagaimana kalau ternyata fungsi yang kita hadapi adalah fungsi pembagian, tetapi pembilangnya ini memiliki pangkat yang lebih besar dari penyebutnya. Untuk fungsi seperti ini, kita perlu melakukan pembagian terlebih dahulu. Pembagian yang seperti ini nih, mirip pembagian yang dulu kita pernah belajar di sekolah dasar. 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi x dikurangi 3, kita bagi dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3.
Sebenarnya dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan nama long division. Kita menyebut ini sebagai pembagian. Nah, cara membaginya adalah kita berharap x kuadrat ini bisa dikalikan sesuatu supaya menjadi 2x pangkat 3. Berarti dia perlu dikali dengan 2x. 2x dikali x kuadrat adalah 2x pangkat 3. 2x ini perlu dikalikan juga ke negatif 2x. Hasilnya negatif 4x kuadrat. 2x dikali negatif 3 adalah negatif 6x. Nah, selanjutnya kita kurangkan. 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 habis. Yang kedua juga habis. Yang ketiga nanti tersisa 5x dikurang 3. Karena negatif x dikurang negatif 6x hasilnya 5x. Nah, sekarang pangkat di sini sudah kurang dari pembaginya. Kalau sudah kurang dari pembaginya, berarti proses pembagian ini selesai. Yang mana arti dari pembagian ini adalah integral di atas bisa kita tulis sebagai integral dari yang ini 2x ditambah 5x kurang 3 masih dibagi dengan x kuadrat dikurangi 2x kurang 3. Nah, bentuknya seperti ini. Kita dengan mudah bisa mengintegralkan 2x, tetapi untuk bentuk 5x kurang 3 dibagi x kuadrat kurang 2x kurang 3, kita kembali harus menggunakan integral fungsi pecahan. 5x kurang 3 dibagi x kuadrat kurang 2x kurang 3 ini, kita faktorkan dulu si penyebutnya. Bilangan yang kalau dikalikan menjadi negatif 3 dijumlahkan menjadi negatif 2. Bilangannya adalah 3 dan 1. 3-nya negatif, 1-nya positif. Setelah itu, ini kita uraikan menjadi A dibagi X kurang 3 ditambah B dibagi X tambah 1. Untuk mencari A dan B, penyebutnya kita samakan dulu. X kurang 3 dikali X tambah 1. A-nya dikali X tambah 1. B-nya dikali dengan X kurang 3. Nah, ingat bahwa A kali X tambah 1 ditambah B kali X kurang 3 ini nilainya harus sama dengan 5X kurang 3. Dan untuk mencari nilai A dan B-nya, kita bisa substitusi nilai X sama dengan negatif 1 dan nilai X sama dengan 3. Coba kalau saya substitusi X-nya sama dengan negatif 1. Negatif 1 tambah 1 itu 0. Berarti bagian ini bakal jadi 0. Negatif 1 kurang 3 adalah negatif 4. Negatif 4B sama dengan 5 kali negatif 1 adalah negatif 5 dikurang 3 menjadi negatif 8. Oh, ini berarti B-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4, yaitu 2. Kalau kita substitusi X-nya sama dengan 3, ini hasilnya akan menjadi 3 tambah 1, 4, 4A. 3 kurang 3, 0, ditambah 0, sama dengan 5 kali 3, 15, dikurang 3, 12. Berarti A-nya adalah 12/4. Integral dari 2X ditambah A-nya 3. Oke, kita sudah dapat A dan B-nya. Dibagi dengan X kurang 3. Arti integral yang ini tadi B-nya adalah 2. Bisa kita sederhanakan lagi dengan X tambah 1 dx. Nah, kita tahu bahwa integral dari 2x itu adalah x kuadrat. Integral dari 1 per x kurang 3 adalah ln x kurang 3. Ini masih harus dikali dengan 3. Integral dari 1 plus x tambah 1 adalah ln x tambah 1. Ini perlu dikali dengan 2 tambah c. Selesai. Nah, kita masih akan melihat bentuk-bentuk lain dari fungsi pecahan. Bentuk yang di soal-soal sebelumnya kita belum menemukan. Contohnya yang ini nih. Integral dari 6x ditambah 7 dibagi x tambah 2 dikuadratkan. Nah, di sini sekarang kita berurusan dengan penyebut yang merupakan akar kembar.
Ternyata prosedurnya adalah kita mengubah bentuk ini menjadi A dibagi X tambah 2 ditambah B dibagi, di sini bukan X tambah 2, tapi X tambah 2 dikuadratkan. Gitu. Jadi, kalau kita menemukan bentuk X kurang 1 dibagi X tambah 1 dipangkatkan 3 misalnya, ini kita ubah bentuk ini menjadi A dibagi X tambah 1 ditambah B dibagi X tambah 1 kuadrat ditambah C dibagi X tambah 1 pangkat 3. Begitu. Coba kita selesaikan yang ini dulu. Bentuk ini akan kita samakan penyebutnya. Penyebut yang sama itu berarti penyebutnya adalah X tambah 2 dikuadratkan. Untuk suku pertama, supaya dia bisa dibagi oleh X tambah 2 kuadrat, berarti A-nya harus dikali dengan X tambah 2. X tambah 2 dikali X tambah 2 jadi X tambah 2 kuadrat, dan A dikali X tambah 2 jadi segini. Sedangkan B-nya ini tidak perlu dikali lagi, karena dia sudah dalam pembagian oleh X tambah 2 dikuadratkan. Nah, ini kembali dia harus sama dengan 6X tambah 7 dibagi X tambah 2 dikuadratkan. Ini artinya AX tambah 2 tambah B, yaitu si pembilangnya, harus sama dengan 6X tambah 7. Cara mencari A dan B, ini sama, kita bisa substitusi nilai X berapapun. X yang akan memudahkan kita adalah X yang merupakan pembuat 0 dari X tambah 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kalau X-nya sama dengan negatif 2, yang ini akan menjadi 0, 0 kali A menjadi 0, B-nya akan sama dengan 6 kali negatif 2, negatif 12, ditambah 7, yaitu negatif 5. Nah, lalu nilai X berapa lagi yang harus kita substitusi? Padahal pembuat 0 dari bagian ini cuma X sama dengan negatif 2. Nilai X yang selanjutnya bisa kita substitusi itu bebas, terserah. Nilai X berapapun yang memudahkan kita. Kita boleh mencoba nilai X sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti 0 tambah 2 adalah 2, 2 dikali A menjadi 2A. B-nya kita sudah tahu tadi, nilainya adalah negatif 5. Dan saat X-nya disubstitusi 0, 6 kali 0 sama dengan 0 ditambah 7 menjadi 7. Gitu. 2A sama dengan 7 tambah 5, 12. Berarti A-nya adalah 6. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang lebih sederhana dari ini nih. Kita sudah menemukan nilai A dan B-nya. Integralnya bentuknya sekarang menjadi A-nya 6 dibagi X tambah 2, B-nya adalah 5 dibagi X tambah 2 dikuadratkan. Nah, kita tahu integral dari 6 per X tambah 2. Ini hasilnya ln dari X tambah 2. Masih perlu dikali dengan 6. Sedangkan dalam mengintegralkan 5 per X tambah 2 kuadrat, ini sebenarnya kita sedang mengintegralkan 5 kali X tambah 2 dipangkatkan negatif 2 dx. Ini hasilnya bukan ln nanti, tetapi 5 dikali X tambah 2, tadinya pangkatnya 2, sekarang pangkatnya perlu bertambah 1. Negatif 2 tambah 1 itu negatif 1. Dan kita membagi dengan pangkat yang baru. Ini sebenarnya belum selesai. Sebenarnya kita masih perlu mengali dengan 1 dibagi koefisien dari X, yaitu 1. Nah, teknik seperti ini sebenarnya muncul dari metode substitusi pada integral. Tetapi langkah yang singkat seperti ini bisa dilakukan selama bagian yang dipangkatkan ini merupakan fungsi linier, fungsi yang bentuknya AX tambah B gitu. Nah, ini hasil akhirnya adalah 6 kali ln X tambah 2 ditambah 5 kali X tambah 2 pangkat negatif 1 tambah C. Nah, kita selesai dengan soal nomor 4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita perlu menyederhanakan bentuk X kurang 1 dibagi X tambah 1 dipangkatkan 3. Ini caranya sama sebenarnya.
kita membuat penjumlahan ini memiliki penyebut yang sama. Kita menyamakan penyebut pada penjumlahan tersebut. Berarti penyebutnya harus X tambah 1 dipangkatkan 3. A-nya ini, karena dia pada awalnya dibagi X tambah 1, supaya dia menjadi dibagi oleh X tambah 1 pangkat 3, si A-nya ini perlu kita kalikan dengan X tambah 1 kuadrat. Yang bawah dikali dengan X tambah 1 kuadrat, yang atas juga dikali dengan X tambah 1 kuadrat. Hasilnya segini nih. A kali X tambah 1 kuadrat dibagi X tambah 1 pangkat 3. Untuk B ini, karena dia sudah dibagi dengan X tambah 1 kuadrat, untuk mendapatkan X tambah 1 pangkat 3, kita harus mengali dengan X tambah 1. Bagian bawahnya adalah X tambah 1 pangkat 3, bagian atasnya menjadi B kali X tambah 1. Yang C ini tidak usah dikali lagi karena dia sudah dibagi oleh bagian pembilang ini harus sama dengan X kurang 1. Berarti A kali X tambah 1 kuadrat tambah B kali X tambah 1 tambah C harus sama dengan X kurang 1. Cara mencari A, B, dan C-nya, substitusi pembuat 0. Pembuat 0 dari X tambah 1 adalah negatif 1. Disubstitusi ke sini menjadi 0. Disubstitusi ke sini juga menjadi 0. Yang tersisa C. C sama dengan negatif 1 kurang 1. Berarti C-nya adalah 2. Untuk mendapatkan nilai A dan B, kita boleh mensubstitusi nilai X berapapun yang memudahkan kita. Meskipun bukan pembuat 0. Saya pilih 0 karena 0 lebih mudah ditangani. 0 ditambah 1 itu 1. Dikuadratkan tetap 1. Berarti koefisien untuk A adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1. Berarti 1 kali B hasilnya menjadi 1. Ditambah C, C-nya kita sudah tahu tadi, 2 sama dengan 0 kurang 1, yaitu negatif 1. Ini kita sederhanakan. A tambah B sama dengan negatif 3. Nah, kita punya satu persamaan dengan dua variabel. Untuk mendapatkan nilai A dan B, kita perlu satu persamaan lagi. Nah, persamaan yang kedua bisa kita dapatkan dengan mensubstitusi nilai X yang lain. Nah, kita perlu mensubstitusi nilai X lain negatif 1 juga selain 0. Kita boleh mensubstitusi dengan nilai yang mudah, misalnya 1 nih. Kalau saya substitusi X-nya 1, 1 tambah 1 itu jadi 2. 2 dikuadratkan jadi 4. 4A. 1 tambah 1 adalah 2, tambah 2B, tambah C. C-nya adalah 2. Ini harus sama dengan X-nya 1 ya. 1 kurang 1, hasilnya menjadi 0. Berarti 4A tambah 2B sama dengan negatif 2, atau 2A tambah B sama dengan negatif 1 gitu ya. Yang ini saya bagi 2 semuanya. Nah, dua persamaan dengan dua variabel. Ini kita bisa mendapatkan nilai A dan B-nya. Caranya tinggal di eliminasi dan substitusi. Saya eliminasi dulu nih, dikurangi. 2A dikurang A hasilnya menjadi A, B kurang B hasilnya menjadi 0, negatif 1 kurang negatif 3 hasilnya menjadi positif 2. A-nya sama dengan 2, B-nya berapa? A tambah B sama dengan negatif 3, berarti 2 tambah B sama dengan negatif 3. B-nya negatif 3 kurang 2 yaitu negatif 5. Nah, sudah dapat nih A, B, dan C-nya. Berarti bentuk dari X kurang 1 dibagi X tambah 1 pangkat 3 ini, kalau kita pisahkan menjadi penjumlahan pecahan, bentuknya nanti adalah A, yaitu 2, dibagi X tambah 1, ditambah B, B-nya negatif 5, berarti dikurang 5, X tambah 1 kuadrat, ditambah C per X tambah 1 pangkat 3. C-nya mana tadi? C-nya adalah 2. 2 dibagi X tambah 1 pangkat 3. Selesai untuk contoh soal kelima ini. Bagaimana kalau sekarang kita mendapatkan soal yang lebih susah? Di bagian ini sebenarnya pembagi ini nih, X kuadrat tambah 1, dia adalah fungsi kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Kalau fungsi kuadratnya tidak bisa difaktorkan, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap akan memisah fungsi pecahan ini. Untuk X kurang 1 kuadrat, jelas ini akan menjadi X kurang 1 dan X kurang 1 dikuadratkan. Nah, bagian yang depan
Ini pembaginya tetap X kuadrat tambah 1, tapi si penyebutnya bukan satu variabel. Penyebutnya itu adalah polinomial yang pangkatnya kurang 1 dari ini. Jadi karena bagian bawah ini adalah polinomial yang pangkat terbesarnya 2, bagian pembilangnya adalah polinomial yang pangkat terbesarnya 1. Bentuknya AX tambah B. Nah, kita tentu akan mencari juga nilai A dan B-nya berapa. Untuk suku-suku selanjutnya, di sini C dan yang ini D. Penjumlahan ini, kita samakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya harus sama berarti penyebutnya adalah X kuadrat tambah 1 dikali X kurang 1 dikuadratkan. Untuk AX tambah B, karena dia sudah dibagi X kuadrat tambah 1, dia perlu dikali dengan X kurang 1 dikuadratkan. AX tambah B ini perlu dikali dengan X kurang 1 dikuadratkan. C-nya, karena dia baru dibagi dengan X kurang 1, C ini harus dikali dengan 1 buah X kurang 1, juga dikali dengan X kuadrat tambah 1. Sedangkan D-nya perlu dikali dengan X kuadrat tambah 1. Nah, kita ingat bahwa bagian pembilang ini harus sama dengan negatif 2X tambah 4. Saya tulis AX tambah B dikali X kurang 1 kuadrat ditambah C kali X kurang 1 dikali X kuadrat tambah 1 ditambah D kali X kuadrat tambah 1, hasilnya harus sama dengan negatif 2X tambah 4. Untuk mencari nilai A, B, C, dan D, kita perlu substitusi beberapa nilai X. Yang akan memudahkan kita adalah pembuat 0 dari X kurang 1, yaitu X sama dengan 1. Kalau X-nya 1, ini menjadi 0, berarti keseluruhannya menjadi 0. Yang ini juga menjadi 0, berarti suku kedua juga menjadi 0. Suku ketiga akan menjadi D dikali 0 kuadrat tambah 1, D kali 1. Hasilnya akan sama dengan negatif 2 kali 0 ditambah 4. Berarti kita mendapatkan D-nya sama dengan 4. Untuk mendapatkan nilai A, B, dan C, kita boleh mensubstitusi nilai X berapapun selain 1. Saya akan menggunakan nilai X yang mudah, yaitu 0. Kalau X-nya 0, A kali 0 tambah B itu tersisa B. 0 kurang 1 adalah negatif 1, dikuadratkan menjadi 1. C-nya dikali 0 kurang 1, negatif 1. 0 kuadrat tambah 1, hasilnya 1. D-nya, kita sudah tahu bahwa nilai D-nya adalah 4. Ini dikali dengan 0 kuadrat tambah 1 dikali 1. Saya substitusi 0 ke sini, hasilnya menjadi 0 tambah 4, yaitu 4. Sekarang kita memiliki B kurang C ditambah 4 sama dengan 4. Berarti B kurang C sama dengan 0. Ini artinya C-nya sama dengan B. Kita sudah substitusi 1, kita sudah substitusi 0. Sekarang coba substitusi nilai yang lain, negatif 1 misalnya. Negatif 1 kali A menjadi negatif A ditambah B. Negatif 1 kurang 1 itu negatif 2 dikuadratkan menjadi 4. C-nya itu sama dengan B. Oke. X kurang 1 ini adalah negatif 1 kurang 1, hasilnya negatif 2. Negatif 1 kuadrat adalah 1, ditambah 1 menjadi 2. D-nya adalah 4. X kuadrat tambah 1 berarti negatif 1 kuadrat, yaitu 1, ditambah 1, 2. Negatif 2 kali negatif 1 hasilnya 2, tambah 4 menjadi 6. Kita sederhanakan, negatif 4A tambah 4B dikurang 4B tambah 8 sama dengan 6. Berarti ini hilang nih. Yang kita punya negatif 4A sama dengan 6 kurang 8, negatif 2. A-nya adalah negatif 2 per negatif 4, yaitu setengah. Kita baru punya dua nilai, A dan D. B dan C-nya belum ditemukan. Kalau begitu, substitusi lagi nilai yang lain. Saya masih menggunakan nilai yang mudah, 2 coba. A kali 2, A-nya adalah setengah, dikali 2,
ditambah B dikali 2 kurang 1 yaitu 1 dikuadratkan menjadi 1 ditambah C, C-nya sama dengan B. 2 kurang 1 yaitu 1. Kita substitusi X-nya 2 ya. 2 kuadrat tambah 1. 2 kuadrat tambah 1 itu 5. Ditambah D-nya adalah 4 nih. 2 kuadrat tambah 1 itu 5. Kita masih harus mensubstitusi 2 ke sini. Negatif 2 kali 2 jadi negatif 4. Ditambah 4 hasilnya menjadi 0. Setengah kali 2 1 tambah B dikali 1 B dikali 5 5B 4 kali 5 20 sama dengan 0. 1 tambah B tambah 5B 6B berarti 6B sama dengan negatif 21 karena 1 tambah 20 adalah 21. Kalau dia harus berada di sebelah kanan berarti jadi negatif 21. Ini artinya B sama dengan negatif 21 per 6 yaitu negatif 7 per 2. A nya sudah ada, B nya sudah ada, D nya sudah ada. C nya mana? C nya sama dengan B. Berarti C nya ini sama dengan negatif 7 per 2 juga. Nah sekarang bentuk integral yang tadi, integral dari negatif 2x tambah 4 dibagi dengan x kuadrat tambah 1 kali x kurang 1 dikuadratkan dx ini bisa diubah menjadi integral dari ax tambah b. A nya adalah setengah x tambah b nya negatif 7 per 2 negatif 7 per 2 dibagi x kuadrat tambah 1 ditambah C dibagi X kurang 1. C nya negatif 7 per 2 negatif 7 per 2 X kurang 1 dibagi X kurang 1 ditambah D nya adalah 4 dibagi X kurang 1 dikuadratkan dx. Nah kita bisa dengan mudah mengintegralkan ini nih. Yang ini juga kita tahu integralnya menjadi apa. Coba kita lihat 7 per 2 X kurang 1 itu integralnya nanti ln dari X kurang 1 dikali 7 per 2 sedangkan 4 per X kurang 1 dikuadratkan ini integralnya adalah 4 tadinya X kurang 1 pangkat negatif 2 sekarang menjadi X kurang 1 pangkat negatif 1 berarti 4 nya harus dibagi dengan negatif 1 dan kita masih perlu mengali dengan 1 per koefisien dari X yaitu 1 ditambah C. Nah, integral dari setengah X dikurang 7 dibagi X kuadrat tambah 1 ini perlu kita cari. Sebenarnya begini nih. Integral dari setengah X dikurang 7 per 2 dibagi X kuadrat tambah 1 ini akan coba kita selesaikan dengan metode substitusi. Yang dimisalkan sebagai U adalah X kuadrat tambah 1. Kalau U ini saya turunkan, ternyata hasilnya adalah 2X. 2X itu tidak bisa membagi keseluruhan ini nih. Tetapi kalau hanya setengah X, nanti X-nya bisa hilang oleh X yang ini nih. Jadi maksud saya, kalau saja integralnya hanya setengah X dibagi X kuadrat plus 1, kita bisa menyelesaikan integralnya dengan menggunakan U seperti ini. Gitu. Tetapi yang kita perlu integralkan adalah keseluruhannya. Kalau begitu, dipisah saja. Setengah X kurang 7 per 2 dibagi X kuadrat plus 1, itu dipisah menjadi setengah X dibagi X kuadrat plus 1, dikurangi 7 per 2 dibagi X kuadrat tambah 1. Nah, untuk bagian pertama ini, kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi. Du-nya adalah 2X kali dx. Berarti du dibagi 2 sama dengan X dx. Tadinya integralnya setengah X dibagi X kuadrat tambah 1 dx. Yang ini ternyata nilainya adalah du per 2. Sekarang integralnya menjadi setengah dikali 1 per X kuadrat tambah 1 nya adalah U dikali du per 2.
Setengah kali DU per 2 itu seperempat DU. Seperempatnya boleh keluar. Yang tersisa di dalam integral tinggal 1 per U DU. Integral dari 1 per U adalah ln U. 1 per 4 kali ln nilai mutlak U tambah C. Berarti saat kita mensubstitusi ulang U-nya dengan X kuadrat tambah 1, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini baru integral untuk setengah X tambah setengah X dibagi X kuadrat tambah 1. Jadi yang bagian depan ini hasilnya adalah seperempat ln X kuadrat tambah 1. Yang ini bagaimana? 7 per 2 nya bisa pindah keluar. 7 per 2 nya bisa pindah keluar karena dia koefisien pengali. Lalu integral dari 1 per X kuadrat plus 1 itu sama dengan apa? Integral dari 1 per X kuadrat tambah 1 itu adalah tan inverse dari X. Berarti ekspresi ini merupakan hasil integral dari setengah X dikurangi 7 per 2 dibagi X kuadrat tambah 1. Nah, hasil akhir dari integral yang kita cari di awal itu adalah seperempat kali ln nilai mutlak X kuadrat tambah 1 dikurangi 7 per 2 tan inverse X. Tan inverse X. Gitu. Nah, baru soal ini selesai. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita berhadapan dengan integral yang bentuknya seperti ini? X tambah 4 dibagi dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 10X dx. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan, faktorkan dulu si penyebutnya. X tambah 4 dibagi X dikali X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dx. Ini nanti kita faktorkan lagi. X tambah 4 dibagi X dikali hasil kalinya negatif 10, jumlahnya 3. Itu 5 dan 2. 5-nya positif, 2-nya negatif. Nah, setelah difaktorkan, kita ubah bentuk integralnya menjadi A per X ditambah B per X tambah 5 ditambah C per X kurang 2 dx. Baru selanjutnya kita gunakan metode yang kita pelajari sebelumnya, yaitu integral fungsi pecahan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.